Bismillah. Manasik pertama. Halaman 20. Disimpan kenangannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat bermuajahah, bertatap muka di majlis yang mulia ini, melanjutkan pelatihan dan bimbingan manasik haji dan umrah. Selanjutnya mari kita bersalat dan bersalam mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita insyaallah akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kegiatan kita selama di Mina. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tentang langkah kita setelah dari perjalanan Muzdalifah ke Mina dan waktu melontar, karena itu penting sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan jemaah kena denda, baik itu dalam bentuk dam ataupun fidyah. Maka itu pada pertemuan yang lalu saya kuat menekankan masalah waktu.
dari sisi tata caranya. Masalah waktu sudah. Jadi waktu itu ada 3 macam. Ada waktu afdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Ini sudah ya. Kemudian selanjutnya ini sudah kita lihatkan juga. Dari cover itu satu lagi. Volumenya kecilkan sedikit. Untuk hari ke-11, 12 dan 13 saya sampaikan bahwa melontar di hari 11, 12, 13 tidak sah. Melontar itu sebelum zawal. Sebelum zawal itu sebelum matahari tergelincir ke barat. Dilepas lurus tuh, lurus kan, lalu menuju ke barat sudah. Matahari tergelincir, zawal istilahnya. Jadi kalau sebelum kalau kita sebelum jam 12 siang lah misalnya, itu dihitung oleh ulama sepakat tidak sah. Saya sering menyampaikan itu, tapi kadang banyak yang tak percaya. Kita coba buka saja kitabnya. Saya cuma bacakan, jadi yang ikuti silahkan, tidak silahkan. Nanti baru saya jelaskan lagi tentang nampaknya situ. Sengaja yang saya buka buku bahasa Indonesia, dilihatnya yang bahasa Arab nih, kami tak paham saya bahasa Arab panjang. Jadi kita buka yang berbahasa Indonesia. Melempar jumroh 385. Buku ini bisa dibeli. Kita yang membahas hari yang ke-11, 12, dan 13. Saya bacakan atau apa yang bacakan? Suaminya siapa? Coba bacakan. Hari tasyrik kecuali setelah tergelincir matahari. Pendapat itu disampaikan mayoritas ulama, Ya, yaitu 4 mazhab. ya, terus Adapun dalilnya ada cukup lagi. Jelas sudah kan? Jadi bukan ulah. Kenapa saya minta kasih lagi? Saya bilang begini, karena sampai di sana jemaah percaya tetap juga melentang sebelum subuh. Sedangkan yang pagi saja sudah dianggap tidak sah, apalagi sebelum subuh. Hah? Enggak. Nyaman sunyi. Itu tadi tuh. Kalau kita ngaji berkitab, ya kan penjelasannya. Dengan tadi kan artinya apa? Tidak. Sudah. Sedangkan yang memberikan keringanan memang ada. Ini belum selesai, ada. Tapi tadi ini yang utama dulu. Ada ulama yang meringankan, karena inilah yang diambil
oleh sebagian ulama Ada yang panggil abang. ketika menghadapi sesuatu yang Masukkan membahayakan. Ya, jadi yang diambil kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sebagaimana kita tidak sholat Jumat kemarin masa Covid, dan tidak sah sholat zuhur di rumah di hari Jumat, betul kan? Tapi karena Covid, jadi itu kaidahnya Pak, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Karena pertimbangan itu, maka itu ya ada pendapat. Jadi kalau orang nanti ngapa melontar pepagian, nah ini ambil pendapatnya. Imam Atta dan Imam Taus berpendapat boleh melempar jumrah secara mutlak pada hari-hari tasyrik sebelum tergelincir matahari. Artinya sebelum zuhur boleh, ya boleh. Kalau Imam Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, jamaah haji tidak boleh melempar jumrah pada hari tasyrik kecuali setelah tergelincir matahari. Jika ia melemparnya sebelum tergelincir matahari, ia harus mengulangi lagi. Nah, pendapatnya tuh. Maka ya, yang memberikan keringanan melempar sebelum zuhur itu, ya, itu adalah karena kaidah itu tadi. Kalau semuanya melempar setelah zuhur, sedangkan jemaah hajinya seperti itu, membahayakan, bakal ada yang kematian bahasa kita. Maka itulah diringankan untuk melontar setelah subuh sebelum zuhur. Nah itu saja saya kasih, cukup sudah untuk menyelesaikan masalah waktu. Nah sekarang Bapak Ibu terserah nanti di sana mau mengambil pendapat yang mana. Yang mengatakan boleh katanya melontar sebelum subuh, nah, silakanlah. Tapi kalau tidak sah, nanggung keluar. Begitu aja lagi. Jelas sudah? Dan saya tidak mau mengubah pendapat itu. Nggak bisa. Jemaah kadang-kadang memaksa saya untuk mensahkan. Bagaimana saya membolehkan? Ustaz katanya aman setelah pagi itu ngawulin ya, tapi kalau sebelum subuh tuh kami nyaman. Jadi bagaimana membenarkan hukum tuh? Nah ini selesai. Baik, kita lanjut kepada jamaah Pulau Aqabah, tata caranya, syaratnya. Nah, sebelum masuk ke syarat, ini kajian kita hari ini. Sebelum masuk ke sini, adakah yang bertanya? Silakan. Ya. Maksudnya 2 kali? Kalau sudah apa lagi? Oh, nggak bisa lagi baliknya. Jangan dikira mudah. Kita melontar satu Jum'atul Ula, itu tak boleh mundur, maju terus. Wusta, Aqabah, itu langsung balik. Baliknya kita dari situ menuju ke kemah itu ya mau 4, 5 sampai 7 kilo jalan kaki. Kalau balik lagi hebat, tahan berarti, dan itu makan waktu.
Dari kemah jalan kaki itu mau paling cepat setengah jam paling cepat tuh, laju jalan tuh. Jadi pemikiran untuk ada yang ngulang tuh kecil. Lain dengan kita sholat zuhur sendirian, sekalinya datang lagi kita, bang mau sembahyang lagi, itu bagus. Pertama kita dapat pahala jamaah, yang kedua kita dapat pahala sedekah, sehingga karena suami kita jadi dapat pahala jamaah, dapat kita dua, boleh itu. Tapi kalau melontar kecil mungkin. Nah, baik, jelas mungkinnya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kami anggap paham lah. Yang baru datang kali ini, kita masih ada nanti pengulangan dari awal. Pengulangan dari awal bukan seperti ini, tapi penjelasannya lebih cepat, tapi mulai dari rumah. Jadi simulasi dia nanti. Nah itu penting Bapak Ibu hadir, kalau tidak hadir ya tak terserah Bapak Ibu lah, yang penting saya menyampaikan. Karena nanti tak bisa diulang lagi. Dari mulai rumah itu apa yang dikerjakan dan langsung pembagian bahannya ya, sampai nanti dari mulai sholat sunnah safarnya kita kasihkan bahan tata caranya. Yang hari itu datang dapat, yang kada datang yang kada datang kada dapat. Nanti selanjutnya lagi ya, bacaan apa doa dalam pesawat sudah saya siapkan. Kalau pesawatnya goncang, gugup, apa doanya sudah saya siapkan. Nah, sampai nanti turun apa doanya sudah kita siapkan. Yang tak datang tak dapat. Macam mana mau dapat uangnya ada? Nah boleh titip. Kayaknya titip 10 shot pada dua nilai uangnya, 10 titipnya. Nah, bisa yang datang yang dapat. Jangan Bapak Ibu ya, bukan pemalar, ini namanya memberi motivasi. Kecuali uzurnya uzur syar'i. Baik. Nah itu akan kita awali mudah-mudahan tahun 2025. Lawas lagi Ustaz, apanya lawas lagi? Ya. Sudah tinggal 2 pekan lagi ya. Nah, ada lawas lagi. Baik, syarat-syarat melontar jumroh. 1, ketika melontar ya, harus ada tujuan melontar jumroh. Melontar itu apa? Kenapa nih? Kalau cuma melontar itu main-main aja tidak dapat apa-apa, tak pahala melontar. Melontar itu adalah untuk melakukan kewajiban haji. Maka kita melontar jumroh. 1, sudah ya. 2, harus ada gerakan melontar dan dengan tangan disunahkan tangan kanan. Kenapa ada penjelasan itu? Karena ada kita yang memang kuatnya di kiri, makan kiri, nulis kiri. Kalau tangan kanan bisa kada sampai. Nah maka tidak mengapa tangan, tapi dia bilang tidak dapat pahala karena sunnahnya dengan tangan kanan. Cara gerakannya, ini saya lihatkan cara gerakannya. Anggap tisu ini batu, anggap tisu. Nah, ya, anggap tisu ini adalah batu. Jadi melontarnya itu, kalau tegak, laki-laki Pak. Bismillahi Allahu Akbar, seperti itu. Terus ada Pak Azam pula ke sebelah sini lah ya. Bismillah. Jadi angkat Pak, ini yang lelaki. Bismillahi Allahu Akbar. Nah seperti itu. Jadi kalau yang kita melontar begini aja, yang begini aja, yang ini tak sah. Udah sah.
Itu yang biasa di tepi pantai, tepi laut supaya batunya kemudian, ya kan, itu tidak sah. Atau yang begini, yang sah. Nah, yang perempuan, sudah. Kalau yang perempuan bagaimana? Sudah kita sampaikan. Perempuan boleh nggak ketiak kelihatan? Siapa aja ketiak kan berkelihatan. Kita beginian, maksudnya tidak boleh kelihatan ketiak itu wanita itu bukan dijepit, artinya jangan dijepit. Bagaimana? Ini lurus saja, seperti ini. Nah, jadi yang ibu-ibu itu tak boleh ini bu. Nah, tidak boleh. Sudah nggak ada pakai Rexona. Ya. Nah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Selesai. Sebetulnya kita tak ada banyak praktek, tapi dipakai langsung. Jelas? Nah. Ya. Ini pelan-pelan menjelaskannya. Diingat nih. Satu tadi harus ada tujuan malam. Yang kita tuju dindingnya apa lubangnya? Nah, paham sudah. Kalau yang berniat tujuannya dinding sah apa tidak? Nah, paham. Alhamdulillah. Tak manfaatnya belajar kita. Al-fiqhu al-fahmu. Fikih itu paham. Kan belajar kita belajar fikih ini supaya paham. Yang ketiga, melontar harus dengan batu. Kelereng itu batu apa tidak? Tidak. Tidak boleh pakai kelereng. Cuma dia kelereng bawa dari belakang 100 butir sampai anaknya kehilangan mak ya, lihat beli mak ya. Beli namanya, beli kelereng. Ayo bawa haji ya. Ada boleh. Ya, dan tidak boleh bawa batu dari tembilangan. Oh, tembilangan tak boleh kualeno pak. Mau dari mana? Batu nanti di sana sudah disediakan. Tidak boleh kita membawa batu dari sini. Melontarnya dengan 7 batu. Pelemparan dilakukan satu persatu sambil membaca takbir Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar 1, Bismillahi Allahu Akbar 2 sampai habis. Tidak boleh 7 kerikil sekaligus. Nah, kalaupun iya 7 batu langsung Bismillah Allahu Akbar masuk semuanya, maka dihitung 1. Dihitung sah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Pelan-pelan kita satu persatu. Alat untuk melontar adalah batu kerikil. Tidak sah melontar dengan selain batu. Nah, berarti kita paham kerikil itu ukurannya macam mana, tahulah. Batu kerikil. Kalau yang kayak gini kerikil ya namanya. Nah, itu namanya ya, yang melempar batu atau olahraga. Lempar apa? Lempar lembing. Tolak peluru itu. Nah, ini kita batunya ya seukuran apa? Kelereng seukurannya. Nah, jangan terlalu besar. Yang penting kerikil ya. Dan tidak boleh, ingat ini, mencarinya ada batu besar, batu kol, jadi pecah-pecah, jadikan kecil, tidak boleh. Tidak boleh batu besar dipecahkan, dijadikan kecil, itu tidak sah. Cari batu yang sudah bentuknya kerikil. Jelas sudah? Kemudian tidak sah dengan selain batu. Kenapa ini kita sampaikan?
2006 tuh masih ada orang yang melontar dengan payung. Payung lemparnya, takut ini kan setaman itu. Jadi ada yang lempar sendal, ada yang lempar apa kalengnya kan minum tuh, ada kalengnya yang dilemparkan. Yang belum bingung tuh kenapa payung juga sayangnya. Payung dilemparkan. Jangan ikutan orang. Orang nanti ada yang memang yang ditujunya dinding, kesesarikannya, dianggapnya kayaknya setan tuh semua di dinding itu. Jadi di PVC-nya difokuskannya tuh ke dinding, nah itu salah. Ya, itu salah. Yang kelima, ya sama nih. Harus tertib, dimulai dari jumrah ula, baru wusta hingga akobah untuk 11, 12 dan 13. Setelah hari 10 kan cuma satu tempat, akobah saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya silakan Pak. Batunya itu ada mengatakan batu baru, Ustaz. Batu baru gimana? Kan batu kerikil kan ada yang kadang-kadang yang bekas itu tidak boleh langsung baru. Yang dimaksud itu Pak, yang dia masuk keluar. Batu itu sudah masuk, lalu jatuh keluar. Nah itu Pak terjadi sebelum 2003. 2003 dulu Pak, sumurnya untuk melontar itu kita 4 orang pegangan tangan, maka segitulah lingkarannya, bulatannya. Coba kita berempat berpegangan kan, nah ada bulatannya tuh, begitu tempatnya. Jadi nanti batu itu penuh Pak. Kalau penuh dia Tuhan, nah kita ambil itu untuk melontar, itu yang dimaksud Bapak tadi. Sekarang nggak lagi bisa terjadi itu, nggak akan terjadi itu lagi nih. Nah, jadi penjelasan itu benar, tapi dulu karena dia bisa terkeluar penuh, maka itu nanti semuanya stop. Ketika penuh stop, tidak ada yang boleh melontar, kasih pengawal masuk tentara, askar. Nanti petugas mengeruk lagi yang pakai mesin urat itu, dikawat lagi itu, dibuat, dimasukkan ke lubang ke truk, ambil lagi, dikeluarkannya lagi. Nah sudah itu petugas pergi melontar lagi orang. Karena batu yang jatuh, yang keluar itu kan bekas namanya, itu tidak sah digunakan untuk melontar. Nah, sedangkan separuh besar itu Pak, tidak akan limpas ya. Tidak. Di mana? Di tangan kita. Di mana? Iya, di mana? Nah, ngambil batu itu tidak mutlak di Muzdalifah. Boleh ngambilnya di Mina. Kita tengok ini di kemah di Mina tadinya ada batu-batu yang di jalan tuh, boleh kita ambil, boleh. Yang tidak boleh itu batu yang keluar dari marma, itu namanya mustakmal. Kalau dalam air mustakmal dia, ini tidak boleh, sudah dipakai. Nah itu bukannya Pak Dokter berarti. Jadi tadi pertanyaannya takut habis kan? Di Mina tak ada, di Muzdalifah tak ada. Banyak batu, mau negeri batu kok. Ya, banyak batu. Jadi di Muzdalifah itu Pak, memang selama kami memantau dan bertanya ke jamaah, batu itu sudah disiapkan. Kalau dulu memang tidak. Kita bisa salah ambil tuh. Bisa tak ambil tahi kambing kan sama bulatnya, dan memang betul tuh. Itulah ada ulama yang membolehkan membasuh tujuannya membasuh supaya bukan batunya bersih, supaya memisahkan antara batu dengan tanah ataupun kotoran hewan.
Jadi kalau membasuh itu dikarenakan ingin membedakan antara batu dengan tanah dan kotoran hewan, boleh. Tapi kalau membasuhnya karena sekedar ingin bersih, nyaman nanti memegangnya, itu makruh. Makruh hukumnya. Nah, jelas ya. Jadi kalau masalah batu belum pernah terdengar kurang batu, kecuali mungkin panitia lupa di satu tempat maktab yang disiapkan di tanah kosong itu memang tak ada batunya. Nah, itu bisa saja terjadi. Sedangkan jemaahnya di situ berjumlah 2000-an lebih, batu tak ada, ya itu bisa terjadi. Nah kalau tidak ada di Muzdalifah boleh mengambil di Mina. Tapi bukan ya setelah batu kita lempar dia keluar itu yang diambil. Nanti yang ditanyakan sama Pak Dokter berarti. Jelas? Ustaz, tapi ada ketika tahun 2013 itu banyak batu yang di Jemarat tuh Pak, di kuburan itu kami lemparkan. Di mana Bu? Di daerah Jemarat kita tuh Pak, pelontaran. Ya bukan di dalam. Bukan. Ya bukan yang keluar. Enggak. Ya berarti kan itulah Mina. Di Mina ya? Enggak, di lokasi yang kita pelemparan itu kan banyak Pak, di bawah-bawah. Ya itu Mina bukan? Di pelontaran Pak, di depan. Iya Bu. Pelontaran itu letaknya di Mina Bu. Oke ya. Pelontaran itu tempatnya di mana? Di Mina. Ibu ceritakan itu Mina. Boleh nggak ngambil di Mina? Yang tak boleh yang bagaimana tadi? Yang Pak Dokter tadi, yang dia mustakmal, sudah dipakai, yang keluar dari marma, keluar dia. Kalau bapak ibu melontar nih, ternyata karena saking kuatnya kena dinding, lalu dia keluar, sah atau tidak? Ya. Tidak sah. Berarti terpakai belum batunya? Belum. Kan belum hasil. Dia yang terkeluar, maka itu saya bilang penjelasan orang yang mengatakan bahwasanya batu yang keluar, ya, batu yang sudah dipakai itu tidak boleh, itu terjadi sebelum 2003. 97 saya berangkat, 98 tahun 2000 itu marmanya, 2003 saya berangkat, itu memang marmanya saya bilang tadi, kalau kita berpegangan 4 orang segitulah bulatannya. Bisa nggak mungkin penuh? Sangat mungkin penuh. Ketika penuh, terkeluar, diambil itu untuk melontar tidak sah. Maka mungkin ibu kan ikut manasik juga tempat lain, mendengar penjelasan yang sudah dipakai tidak boleh, benar, tapi kemungkinan untuk sekarang itu kecil karena marmanya yang sangat besar. Maka ini di apa namanya nih, di Mina dekat pelontaran tuh ada batu-batu di luar. Pertanyaannya itu sisa nggak? Ada mobil BM 5172 tengah letaknya boleh minta kuncinya. Bukan mobil Honda, kan bisa lewat mobil. Oh, motor. Ya, motor. Mobil mau lewat bisa. Yang 5172 BM, maaf ya. Kaget tadi. Wah, mobilnya. Saya sudah video. Sampai mana tadi? Nah, sampai di situ. Jadi mengambil batu itu ya di Mina tidak harus di Muzdalifah. Yang tidak boleh batu yang bekas. Baik, lanjut ya. Harus tertib sudah. Ada lagi, silakan Pak. Nah, itu kita bahas tadi itu. Bolehkah kita
Ya. Baik. Itu yang pertanyaan Pak Dokter. Batu yang digunakan bukan bekas untuk melontar jemaah oleh orang lain, Pak ya. Nah, jadi yang kita bahas tadi itu, yang bekas yang sudah nanti keluar itu kan sudah dipakai. Baik, pertanyaan Bapak tadi, ketika kita melontar membawa batunya itu pada pertemuan pertama sudah disampaikan ya. Berapa ngambilnya? Lebih daripada 70. Jangan ngepas. Yang mana? Oh iya. Oh bertanak di anu kan di tengah. Oh iya Islam. Sudah belum? Nah beliau bertanya nanti itu penjelasannya. Ini tadi yang batu yang digunakan bukan bekas. Bekas itulah mustakmal tadi ya, yang dia keluar. Yang ibu tanyakan tadi banyak batu dekat Mina, dekat pelontaran. Nah itu boleh diambil, itu bukan bekas. Yang bekas itu yang tadi keluar. Ibu bawa batu 20, melontar cuma 7 batu, ya kan? Karena ragu tambahi lagi jadi 8. Tapi kayaknya tadi yang nomor 5 tuh pada masuk tambah lagi karena ragu. Nah ada sisa, nah jangan buang. Sisa nggak nih? Bekas nggak? Boleh nggak dipakai? Boleh. Jelas sudah. Jadi yang bekas itu adalah yang mustakmal, yang sudah dipakai, yang dia masuk ke dalam marmat lalu dia keluar. Ketika dia keluar tidak boleh diambil untuk melontar, itu tidak sah. Kemudian pertanyaan Bapak tadi dulu. Tadi pertanyaannya Bapak Ibu udah paham apa yang saya tanyakan. Cuman Pak, Bu, ini ingat betul yang boleh jelaskannya. Nah, mau didengarkan betul ini. Waktu melontar itu bukan dinding yang dituju. Nanti itu biar kalau memfokuskan ke dinding harus kena dinding. Kalau ada yang mengatakan harus kena dinding, fatwanya batal. Nggak ada itu. Dinding itu hanya. Berarti orang dahulu melontar ada sabar, dinding nggak ada. Paham dah? Dinding itu baru. Dulu hanya tiang. Tiang seperti di Jabal Rahmah tuh. Tugu itu dibuat sekedar untuk sebagai tanda, bukan sebagai tujuan kita melemparkan batu kena. Jadi saya ingatkan, siapapun yang mengatakan harus kena dinding itu fatwa tidak benar, itu hoax. Kalau saya bilang begitu, siapapun dia yang mengatakan itu, karena tidak ada landasan dari akli, dari naklinya tidak ada. Secara akalnya tidak bisa diterima, dari naklinya Quran, hadis, ijma, qiyas tidak ada. Paham sudah ya? Ulun bukan berarti merasa berarti orang jangan begitu. Tapi kan bisa saja orang salah di dalam menyampaikan. Maka ulun ingatkan. Jadi bukan oke. Nah, kemudian kita bawa 7 batu, oke? Ketika membawa 7 batu, bisa saja kehabisan. Mungkin pas melontar tadi saking semangatnya langsung sekali dua, berarti berkurang ada batu. Nah, maka dari itu boleh kita membawa lebih, bahkan sangat boleh. Untuk hari ke-11, 12, 13 jangan 7, karena kan ada 3 tempat.
Ya kan? Berarti 21 itu minimal betul. Minimal betul karena 7 kali 3. Bawa 30 boleh. Ustaz, pas kami melontar sengaja habis tercecer batu kami di jalan, boleh yang minta sama kawan? Boleh, asal tidak memberi. Jangan maling. Bapak dan ibu supaya jangan timbul fitnah, batunya itu buat kantong sendiri. Kalau perlu di kantongnya ulah ngarang. Kadang boleh dikasih. Kadang-kadang berkelahian di Mina dulu baik. Sebelum melempar setan kerasukan dulu. Nah, ada ya yang maling batu? Ada. Maling batu. Ya Allah, ya namanya maaf lah manusia manusia. Dirinya ini kada mau mencari lagi, ini kada dah. Lepas doanya ngakuinnya, paling namanya kan. Ya Allah kesiannya. Silakan Pak. Yang poin 6 tertib, ya. Ulang, uspon, akobah, ya, ada 11, 12, 13 itu tidak boleh Bapak melontar ulang orang ramai, nanti aja lah yang terakhir aja. Usko akobah kosong, usko dulu akobah baru ulang, namanya tidak tertib. Enggak, 11, 12, 13 10 cuma 1. Akobah itu. Terus ya, dan jumlah akobah saja pada tanggal 10 Zulhijjah, betul kan? Ya. Nah, itu kan? Dan jumlah akobah saja pada tanggal 10 Zulhijjah, ya nggak apa-apa. Kan Bapak yang tadi mungkin ragu kan? Ya. Ada lagi yang ragu yang belum jelas? Masih ada lagi nih penjelasannya. Sampai di sini. Mantap dah ya. Oke dah. Tak boleh ada ragu. Tak boleh. Bapak Ibu ada yang ragu, jangan bertanya keluar. Ulun haramkan Bapak Ibu bertanya keluar. So, saya itu biasa aku tidak paham ya. Betapa dengan luar fitnah itu. Itu ngaji domba itu namanya. Jangan. Kada boleh. Hukumnya haram. Nanti Bapak Ibu tidak akan mencium bau surga. Ulun tegas mengatakan itu, saya mangkian, jangan sampai itu bilang pian kada mencium bau surga. 8 golongan yang tidak akan mencium bau surga itu model yang kayak itu orang tuh. Belajar kesini kada paham, kamu jah ustaznya kayak gini, ini maju. Berarti hebat pian menjelaskan, aku sampai kada jelas dia, mungkin mantap penjelasannya, haram hukumnya. Ada yang kayak itu kok ulun datang dulu, jangan pian kayak itu dulu. Ini menjelaskan orang, kamu maksud aja, siapa itu mana sih kada jelas, dia jelas. Nah ya iya nih jawabannya. Iya nih, jangan. Di mana aja Bapak Ibu belajar, amun kada paham, sedangkan dia belajar dengan Ustaz itu belajar masih belum sampai paham. Mun sudah berpuluh-puluh kali paham, sampai hamil dan belajar lagi, udah paham. Paham maksudnya lah. Nah, kalau ulun sayang orang pian-pian deh, maka kita jaga jangan kayak itu. Nah, maka maksud ulun, kalau ada ulun itu saya itu paham ulun pokoknya. Maksud saya begitu, kalau ada Bapak Ibu tak paham, ragu-ragu jangan disimpan, wajib jelas sampai paham. Al-Fiqhu wal-Faqih sampai paham. Pelan-pelan menjelaskan, mudah-mudahan dapat paham. Karena yang memberi paham Allah bukan ulun. Tapi kita usahakan. Ada yang masih belum paham? Ya, perlu tanyakan bro. Kalau ada kondisi di Ustaz ya. Gimana? Batu kita itu cuma ada 6 gitu. Ini kan kurang 1. Ya. Di teman pun diminta gitu nggak ada
Iya, harus diusahakan itu belum lengkap, baru 6. Lalu terjeda karena kurang tadi, ya. Itu selama jangan nunggu besok. Kalau besok satu lagi tinggal. Hari itu juga di waktu itu langsung kan banyak kan tuh batu sudah terbarat di bawah itu, dan itu bukan batu sisa, bukan bekas. Batu itu tidak akan ada batu bekas karena kondisi magmanya yang sangat besar. Jadi nanti panitia itu jam-jam 12 malam lewat menjelang subuh, disitulah dia ngeruk kalau dia penuh. Karena memang bukan waktu melontar. Hari 11, 12, dan 3 jelas itu ya. Nah, jadi cari saya nih, ada kurang lagi 1 batu. Ada sudah jeda 5 menit nyarinya, 10 menit nyarinya, ada kamu. Apakah harus dari 1 sampai 7? Enggak, sisanya dari bismillahirrahmanirrahim pas 7. Tapi untuk menghindari itu, antisipasinya bawa ke bukan kasus bila, seandainya apabila. Sudah? Ada lagi Bu? Pak? Tanyakan aja. Tidak ada, berarti belum anggap paham. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Melontar harus dengan tangan, tidak boleh dengan kaki. Pemain takraw, geng siapa? Tepong. Nah, itu udah sah. Ya kan, ini kadang-kadang lucu itu dibahas di sini. Ya. Kecuali yang tidak punya tangan. Yang tidak punya tangan boleh dengan dia minta diwakilkan. Jadi badai, kan ini tangan, kan ada kaki cuma ada caranya. Nah, atau kalau sakit itu boleh dibang, tapi masalah badan sudah kita bahas kemarin kan, nggak boleh hari ini Jumratul Ula, misalnya Usto Akobah tanggal 11 kita sakit, langsung dikasih orang melon untuk menggantikan. Oh belum. Kalau besok kita sehat, kita mengkotok. Kecuali yang saya jelaskan, dokter atau pihak medis sudah punya vonis, bapak ini sampai hari ke-13 tidak akan bisa melontar karena di opname di rumah sakit berinfus kadang kala kondisinya ya itu boleh sudah untuk ulang usul akobah ya, dan akobah dari 10, 11, 12, 13 itu langsung sekaligus dibadal. Selesai ya. Ada pertanyaan? Bu? Tidak ada. Baik. Kemudian yakin batu lemparan itu sampai. Kita ada di sini. Yakin batu lempar itu sampai atau masuk ke tempatnya, yaitu di atas tanah di bawah pilar. Nah dulu hanya pilar. Pilar itu kan tiang, hanya ada tiang pos kan sudah di. Jadi batu Bu, Pak, oh Bu, ya, guling-gulingan. Batu yang dilempar itu yang penting apa? Masuk ke lon, paham ya? Bukan di. Kalau tak kena dinding tapi masuk sah apa tidak? Kena dinding tapi tak masuk sah apa tidak? Oke, itu yang penting. Kemudian selanjutnya setelah masuk waktu-waktunya. Jadi melontar itu memang sudah masuk waktu untuk melontar. Nah inilah syarat-syarat melontar. Selesai sudah, habis masalah syarat. Selanjutnya sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah melontar, 1 dengan tangan kanan,
Kedua, dengan batu yang kadar besarnya seperti kelereng atau kacang atom. Baru kita kan ada kacang atom, kan? Yang ketiga, mengucapkan takbir Bismillahi wallahu akbar rajman lisyayatin wa ridha lirrahman. Ambil lagi, Bismillahi wallahu akbar rajman lisyayatin wa ridha lirrahman. Ambil lagi, Bismillahi wallahu akbar rajman lisyayatin wa ridha lirrahman, sampai 7 batu 7 kali melontar. Selesai, sudah. Kemudian untuk yang keempat, menghadap kiblat ketika melontar pada hari-hari tasyrik. Hari 11, 12, 13 itu disunahkan kita melontar, ya, menghadap ke kiblat, tidak pada waktu Aqobah yang satu itu. Kalau dulu Aqobah itu, ya, dia hanya setengah, lontarannya itu cuma setengah, tidak full. Kalau sekarang sudah dibuat full, itu bedanya. Kemudian, ya, mengangkat tangan hingga kelihatan ketiak bagi kaum laki-laki. Kenapa sampai dikatakan kelihatan ketiak? Kita kan memakai kain ihram gitu, maka bisa saja kelihatan. Yang selanjutnya muwalah, artinya sunnah berturut-turut. Itu yang tadi katanya gara batu tak ada, tertunda. Nah itu hilang pahala sunnah, karena sempat mencari dulu. Sama dengan kita wudhu pas sudah basuh tangan, baru kanan nih, belum kiri. Datang anak kita, mak, mbah ya, gimana kalau kunci motor, hendak ke pasar 1 mak pinjam. Kita lagi nih, di mana tadi mama letak? Oh ya, di atas di atas kulkas katanya. Nah, waktu dia mengatakan kata-kata itu berubah. Jadi kan belum selesai nih, hilang pahala mualah, makruh hukumnya. Tapi kalau wudhunya wudhu Maliki, wajib mengulang dari awal. Kalau Syafi'i tidak. Paham ya? Nah, itu sama melontar tadi, gara-gara satu hilang kan mencari itu. Gimana lah, coba minta tolong bang untuk carikan juga batu. Nah, terputus 1 atau 2 atau lebih, maka hilang pahala mual 1. Yang kedua, mualaf antara ula, wusto, Aqobah. Ula sudah selesai, sekalinya uyuh aku sakit pinggang, kita tarik tadi ini, misalnya kesandar dulu, istirahat dulu, baru nanti berjalan lagi ke wusto. Nah, kesandar istirahat tadi menghilangkan pahala sunnah mualaf, berkesinambungan, tidak putus. Jelas juga? Sama kayak kita tawaf, selesai tawaf minum air zam-zam ya. Aku mau unjuk dulu yang pernah tulang sa'i, kayaknya mungkin sejam lah lagi. Nah, hilang pahala mualah. Paham sudah? Kemudian yang terakhir sunnah melontar adalah berdoa. Nanti di dalam buku pedoman yang haji, doa dan zikir haji, ada di situ doa-doa melontar. Nah, tinggal baca saja. Bawa bukunya ketika pergi ke Jamaah. Selesai sudah yang 4 ini. Waktu untuk melontar sudah kita bahas. Waktu melontar 3 jamrat pada hari tasyrik juga kita sudah bahas. Ada pertanyaan, bagaimana dengan kita mengkodok? Contoh, pada hari 11 ula, wusto, Aqobah melontar itu, bapak ibu misalnya dapat musibah, sakit, ya, sakit kepala,
mungkin karena tensi di belakang sakit, ya kan, nggak bisa turun. Maka jadwalnya jadwal bapak ibu matang. Orang semuanya jadi macam mana kami ayah silakan pergi silahkan semuanya, tinggal sendirian di kemah. Kalau ibu-ibu ulun sarankan jangan sendiri, cari satu lagi kawan, minimal 2. Kalau yang tertinggal di kemah, ya jangan tinggal di kemah sendiri. Bisa ya begitu Ustaz? Dulu kami Bapak Ibu tahun 2006 Pak Haji Yusuf Fitri Muhammadiyah itu yang bawakan saya sekeluarga. Beliau uzur lagi sakit, jadi beliau saya minta untuk tinggal di kemah nanti saja. Dan ada beberapa jemaah yang lemah dari ibu-ibu, kita juga suruh nanti. Jadi kita pergi duluan. Ternyata pas bilang begitu, apa terjadi? Ibu-ibunya nanti saja semuanya. Nggak bisa begitu. Jadi kami beberapa orang laki-laki yang pergi duluan. Tahun 2003 saya begitu juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang gagah-gagah, ayo kita pergi 11 orang itu tuh, ikut saya semua laki-laki saja. 2003 kami selesai melontar pulang, nah kami jemput, baru kami bawa. Dan kan sudah lebih biasa, tidak lagi banyak. Nah untuk sekarang itu agak sulit, sulit, karena untuk bolak-baliknya jauhnya ampun. Dan waktunya terbatas. Nah pertimbangan itulah ya, kalau yang tidak bisa itu tidak usah hari itu, besok saja mengkodoknya. Paham maksudnya? Ulangi lagi ya, bapak dengan ibu ada yang tidak bisa melontar karena sakit ya. Sakitnya tidak terlalu parah, cuma tidak bisa berjalan. Sakit kepala itu bisa nggak ibu berjalan kalau bisa sakit kepala itu? Kata kawan kan, nah berarti sudah sampai sehat. Kalau hari itu tidak juga sehat, boleh dikodok bilang besok di hari kedua. Boleh ya? Boleh. Bapak tidak bisa melontar hari ke-10, boleh hari ke-11 melontarnya yang akobah itu. Tak bisa juga 11 pindah ke 12, tidak bisa semuanya dikumpulkan di hari 13. Nah, yang penting tahu caranya. Nah, saya kasih tahu caranya menurut pendapat ulama, bukan pendapat saya. Ya. Jadi bila bapak ibu tidak bisa melontar hari 11 itu sakit, kalau ibu-ibu ya, orang pergi semua, jangan bertinggal sendiri. Berarti ada kawan yang menemani. Kalau ibu punya suami, suaminya yang jangan pergi lah, kawan bini. Kawan bininya. Kalau ibu-ibu punya suami, tidak bisa makan, tinggalkan aja pulang. Lelaki. Paham maksudnya ya? Nah, kalau ibu-ibu tak boleh, jangan. Mau dia masih muda, dia gadis, dia sudah tua, tetap jangan ditinggal sendiri. Ustaznya, macam mana kami kalau kami tak berdosa ya enggak, pahalanya maka melangit pahala yang mau menemani ibu-ibu yang tidak bisa pergi. Bahkan pahalanya mungkin puluhan atau ratusan kali lipat daripada pagi hari itu bersama dengan rombongan. Berebut nanti, yalah aku dia tinggal, berebut karena takut pahalanya. Paham sudah? Nah, jadi jangan ya, minta maaf lah, ini kalau kita kena isok udah tahu kisahnya. Memang ini kita mau mengawali. Maka saya sebut itu pahalanya besar yang mau menemenin itu.
walaupun dia akhirnya besok juga mengkodok. Caranya bagaimana mengkodok itu? Nah ini penting. Nah, dijelaskan ya. Ini caranya, barang siapa yang tidak melontar pada hari 11 misalnya dari hari tasyrik, maka boleh melakukannya dalam bentuk kodok pada hari tasyrik yang berikutnya dengan syarat wajib tertib. Nah ini jadi catatannya. Satu, wajib mendahulukan lontaran hari 11 dengan sempurna. Hari 11 dengan sempurna. Ulang, wusta, aqobah. Mundur lagi, ulang, wusta, aqobah untuk hari 2. Nah ternyata cara yang begini mulai sekitar tahun 2005 ke atas tidak bisa lagi. Paham? Sekarang itu kalau sudah melontar udah jalan terus, tak bisa mundur, terus keluar. Sehingga sebahagian ulama memberikan solusi. Ini ijtihad. Orang yang boleh berijtihad. Caranya bagaimana? Untuk kita hari ke 11, 7, Bismillahirrahmanirrahim, 7 kali, itu 11. Nah, meronta lagi diulang. Ini yang hari ke-12, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 kali. Nah, itu lagi wusta ini untuk yang hari ke-11, 7 batu. Baru ini yang 7 batu untuk hari ke-12. Sampai aqobah begitu lagi. Ini untuk hari ke-11, 7 batu sampai selesai 7, baru ini 7 untuk hari ke-12 yang hari ini. Dan itu ijtihadi. Sama dengan ijtihadi ulama yang dikeluarkan fatwa oleh MUI boleh menjadikan airport, pelabuhan udara, ya, lapangan terbang, bahasa sinonimnya saya kasih tahu, bandara, ya, untuk di Jeddah, airport Jeddah ini King Abdul Aziz Jeddah dijadikan sebagai miqat makani kita. Dan itu ada fatwa Majelis Ulama Indonesianya. Ada yang mengatakan, oh mana sah melontar dari Jeddah, ada itu mana, ini kan semuanya nih tempat melontar dari Rasulullah. Itu betul dari Rasul. Ini babnya kenapa? Karena ulama kita Syafi'iyah min ahli sunnah wal jamaah, pedoman hukumnya 4, tidak sebatas Quran dan hadis. Ada tambahan yang ketiga namanya ijma ulama. Yang keempat qiyas. Paham? Maka ini diambil qiyas. Paham? Ya, kalau buat nanti apa aja, jangan ragu. Apa pula aku dirinya boleh gitu, harus 1, 2, 3 banyak. Iya kalau normal. Inilah suruh keluar lagi. Macam mana mau ulang stok korban lagi kondisinya. Tapi Bapak Ibu, ini catatan nih. Kalau nanti berangkat ternyata boleh mundur, maka mundur. Tak boleh yang tadi tuh. Itu namanya pengulir, pemalas, beda nih. Ini kan tadi kalau yang ulang usto apa banyak ulang 11 ulang 12 karena tidak bisa mundur. Kalau masih bisa mundur, kita lihat dadanya, oh ternyata boleh mundur. Ulang selesai, usto selesai, aqobah selesai, boleh mundur lagi ke ulang. Maka caranya selesaikan ketiga-tiganya, baru melanjutkan untuk yang hari itu ulang, usto, aqobah. Kira-kira jelas lah. Pelan-pelan aja jelaskan supaya paham. Gimana?
Ini sama tadi. Apa yang dulu tadi? Khudu'an dulu. Khudu'an dulu. Lain dengan sholat. Kalau kita sholat itu boleh sebelum, boleh sesudah. Tapi tergantung juga apa sebabnya, ya kan? Apa sebab? Dan apa sholat setelahnya? Kan itu kalau sholat. Kalau kita misalnya tidur jam 9 malam, ternyata bangunnya jam 7, sedangkan kita belum sholat subuh, kita boleh sholat duha, kerjakan dulu sholat subuh. Makruh hukumnya kalau kita itu. Nah, sholat kita itu disebut apa? Ulang, niatnya tidak qadhaan dan tidak adaan, karena dia tertidur. Niatnya tidak qadhaan, tidak adaan. Jadi usolli pada subhi apa ini lillahi ta'ala, tidak qadhaan, tidak adaan. Kalau yang adaan itu di waktunya itu adaan. Ini penggunaan istilah ini harus paham dalam badan fikih sholat. Qadhaan itu modelnya, yang qadhaan modelnya supaya bisa dibedakan. Orang yang dia azan subuh bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuhnya masih ribut awak, cuma lagi nih 5 menit. Sebenarnya itu ringan, bangunnya 7. Nah itu qadhaan. Itu qadhaan, dan dia wajib ta'jil, dia wajib menyegerakannya. Wajib menyegerakan, tak boleh misalnya jarang bangun dahulu, anak-anaknya siapkan sepatu anak atau boleh, itu haram hukumnya. Dia wajib sholat dulu, nanti dulu menjarang bangun. Setelah dia selesai sholat mengqadhaan, maka niatnya qadhaan. Paham maksudnya? Itu baru sholat. Tapi kalau dia tadi jam 9 tidur, bangun jam 7, itu masih boleh menjarang bangun. Pulangkan sudah anaknya, suaminya ke kantor, hanya sholat subuh, boleh. Tapi hilang keutamaan, dan sholatnya tidak qadhaan, tidak adaan. Seperti mana dapat di dalam kitab Al-Fiqh, 4 mazhab fiqh, al-mazhab arba'ah fikih, 4 mazhab yang disusun oleh Habib Rahman Abdul Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah, yang disusun oleh Abdul Rahman Al-Jazairi. Di situ dijelaskan yang oleh jelaskan. Nah, itu tentang qadhaan dan adaan. Penggunaan qadhaan dan adaan dalam fikih sholat itu ternyata gunanya. Padahal secara bahasa ada itu, qadha itu sinonim. Kata-kata ada itu, qadha itu sama artinya tunai. Cuman tunainya di waktunya adaan, tidak di waktunya qadhaan. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ya, ke nafar awal. Sebelum masuk ke nafar awal, ini sudah ya. Oh, ini caranya ketika melempar lagi atau cacing mengangkat tangannya sudah caranya. Setiap lemparan yang masih akan dilanjutkan lagi dengan lemparan berikutnya, maka dianjurkan berhenti di sana serta berdoa. Jadi kalau kita mengontak pula sudah 7 batu, boleh berdoa. Wusto selesai 7 batu, berdoa. Pas Aqabah sudah 7 batu, ada lagi berdoa. Langsung boleh ya. Itu contoh Nabi begitu. Kemudian menghentikan talbiyah pada lemparan pertama di Jumrah Aqabah. Jadi setelah hari ke-10 Bapak Ibu selesai Jumratul Aqabah ya, maka tidak lagi disunahkan talbiyah. Dan boleh apa? Takbiran. Enggak takbiran lagi.
Jadi waktu mau pergi ke kayak apa, ke Pulau Barat dari maktab dari kemah, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sampai ke Pulau Barat. Tidak lagi bertalbiyah. Jangan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu tidak lagi disun. Nah, jelas dah? Bertakbir setiap kali melempar kerikil. Dianjurkan ukuran batu sebesar kerikil. Sudah itu. Dianjurkan batu itu suci. Nah, jika seorang melempar dengan batu yang najis, hukumnya makruh tapi sah. Itu tadi tujuannya, membedakan batu itu dari, memisahkan dari apakah itu dari tanah ataupun dari kotoran. Maka itu, nah ini catatannya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa sering saja nih. Waktu di Muzdalifah, bapak ibu di sekitaran WC dan tempat wudhu itu banyak batu. Batu itu di sekitar itu diletakkan di sekitar itu untuk apa? Mentiiskan dan juga bahasa kita penyerapan air supaya tidak lecek. Kan batu itu kan masing-masing jemaah ambil, itu tidak boleh. Itu batunya bukan najis, makruh hukumnya, tidak haram tapi makruh. Ya batu di WC diambilnya, habis kadang-kadang ini batu di situ, ribuan jemaah ambil. Jelas ya, jangan batu yang di sekitar WC, ya toilet atau kamar mandi, jangan. Itu memang sengaja batu itu untuk supaya tidak becek di situ. Itu nanti termasuk yang najis itu. Dianjurkan melempar ke 7 kerikil secara beruntun, artinya berturut-turut, tidak dipisahkan dengan kegiatan lain seperti bicara atau lainnya. Itu tadi yang bilang tadi, sudah 6 kurang 1 mencari bepander. Nah itu namanya memutus pahala sunnahnya hilang. Nah lihat Pak, dindingnya itu tempat batunya tidak ada yang berlebih, ya tidak ada batu yang berlebih, yang apa namanya, yang bisa diambil gitu. Nah kalau dulu bisa Pak, yang saya bilang gitu. Jadi batu yang di dalam itu aja mau ngokot, nah itu tak sah, itu dia mustakmal. Nah, dindingnya besar. Melempar jumrah boleh diwakilkan bagi orang yang tidak dapat melempar sendiri lantaran sakit, lanjut usia atau uzur syar'i lainnya. Tata caranya ada sebagai berikut: melontar dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing 7 kali lipat, mulai dari bulan Wusta dan Aqabah, kemudian melontar untuk yang diwakili mulai dari bulan Wusta Aqabah. Ini sama dari itu, kayak mengkodok tuh, ya. Tapi kita kan sudah bahas itu kalau mungkin bisa balik, kalau tidak mungkin maka hitung ulang untuk kita, ulang untuk orang. Wusta untuk kita, wusta untuk orang yang diwakili, yang dibadal. Aqabah untuk kita, baru Aqabah untuk orang yang dibadal. Kalau tidak bisa berbalik, ya. Selesai sudah babnya sampai di sini. Waktunya tinggal 10 menit. Kita jelaskan nanti tentang lapar. Sebelum tentang lapar awal, ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Wadahnya boleh dibagikan, silakan. Wadah. WD, wadah itu wanita day, hari wanita. Baik, ada yang mau bertanya?
Ya, silakan yang bertanya. Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat nafar. Ini ada masalah nafar, maka ada nafar awal dan nafar sani. Cukup nih 10 menit, kalau ada bertanya saya jelaskan. Minum lagi dulu Pak Bu, wadahnya ini kan. Lanjut, siap ya? Oh ya, silakan. Pakai mikrofon lah. Ada orang jelas. Wajib datang. Ini kue dari kita untuk kita, minna lana, from us for us. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada yang baru pertama kali datang, ini kue bukan kami yang menyiapin, dari Bapak dan Ibu untuk Bapak dan jadi masing-masing boleh bawa Bapak saya. Dan kita untuk kita, from us for us, minna lana. Waalaikumsalam. Kalau laki-laki di rumah sakit ada ringan ya? Ya. Kalau perempuan sama? Ya. Ya itu bertanya kan? Nanti saya jelaskan. Iya. Ya, itu aja. Iya. Masih jelas? Ya. Baik. Waalaikumsalam. Apakah seorang jemaah yaktu melontar jumroh apa dulu? Aqobah ya. Jumratul Aqobah itu memakai ihram, baik itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Jawabannya tergantung. Jawabannya tergantung. Tergantung apa maksudnya? Tergantung bapak-bapak dan ibu-ibu ini melontar itu sebelum atau sesudah tawaf. Tawaf ifadah, tawaf haji. Kalau bapak dan ibu melontar hari ke-10 itu, ya, melontar ke-10 itu dari Muzdalifah ke Mina langsung melontar, maka jawabannya masih dalam keadaan berihram. Berarti pakaiannya juga pakaian ihram. Jelas sudah? Nah, tapi kalau seandainya melontar itu sudah melakukan tawaf ifadah, sa'i dan bercukur tahallul awal, ya, maka melontar itu sudah tidak dalam selesai melakukan satu dari dua hal di atas tadi. Apakah sudah selesai ya melontar Jumratul Aqobah dan bercukur, ataupun sudah tawaf ifadah sa'i dan bercukur. Maka 11, 12 dan 13 itu ya tidak lagi dalam keadaan ihram dan tidak lagi berpakaian ihram, tapi masih dalam keadaan ihram, ya, yaitu ihram satu lagi yang untuk menghalalkan yang kedua namanya tahallul tsani, ditandai dengan mengerjakan semua pekerjaan, yaitu melontar Jumratul Aqobah atau dengan bercukur, atau sudah juga tawaf ifadah dan sa'i. Jelas nggak? Ini jelas, muha-muhanya pada jelas. Pembahasan jelas. Ya, nah itu. Jadi yang penting kalau sudah tahallul, ya, kalau tahallul kan sudah bahas tahallul awal ya,
Kalau selama dia sudah tahallul awal, maka sudah memakai pakaian biasa. Kalau belum tahallul awal, berarti harus berpakaian dan masih dalam keadaan Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya, silakan Mas. Doa tarbiyah itu bila kita membacanya. Doa atau tarbiyah? Oh, tarbiyahnya. Nah, baik. Bacaannya. Ya. Tarbiyah itu dibaca setiap, ingat ya, setiap bapak dan ibu memulai niat ihram di miqat yang ditetapkan, ya kan ya, mulai sudah berniat ihram di miqat yang ditetapkan, ya, sudah mulai berniat baik untuk haji maupun untuk umrah. Sampai kapan? Bagi yang haji sampai tahallul awal, ya, sampai dia tahallul awal. Kalau tahallul awalnya yaitu Jumratul Aqabah dan cukup. Jadi waktu dia Jumratul Aqabah mau jumrah tuh stop, tidak lagi talbiyah. Kalau dia langsung ke Mekah sebelum masuk Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i, maka talbiyahnya putus. Jelas? Kalau umrah, setiap dia mau masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan sa'i umrah, maka stop talbiyahnya. Jelas, Bu? Ada lagi? Alhamdulillah, paham. Silakan lagi, satu lagi lah kalau dia bertanya. Jadi nafar awal ini kita tunda insya Allah Ahad depan. Karena ini panjang loh penjelasannya, tanggung, kecuali sampai jam 11 insya Allah tidak setuju. Allah sudah duduk sini, ini datang dari jam 8 tadi itu berarti sudah 2 jam setengah lah. Lebih dari jam 8, 3 jam hampir. Langsung 11 kita, 2 jam setengah. Baik, ada satu lagi pertanyaan? Alhamdulillah, paham sudah bertanya. Amin ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ada yang baru datang, oh kami ketinggalan. Tidak ada istilah terlambat di dalam belajar. Ada datang. Insya Allah nanti kita ulang lagi beberapa penjelasannya itu dari mulai rumah sampai nanti di embarkasi, apa saja kegiatan nanti. Bukan kita nanti di Batam itu apa aja gawian kita, kita jelaskan. Kalau bisa kita ada pakai slide nanti juga supaya lebih jelas tentang tawaf sa'inya. Biasanya kita langsung praktek, tapi lihat keadaan nanti lah. Ya. Apakah langsung dengan prakteknya, praktek tawaf, praktek sa'i. Ya. Di sini bisa praktek tawaf. Kalau tidak mau berpanas, saya ada punya miniatur Ka'bah yang lebih kecil daripada yang di lapangan kemarin. Ada, saya kita pasang di sini di rumah. Nah, kamu di sana kan lumayan ya, itu bapak ya sampai menghakam bapak ya. Gimana Bu? Kita manasik sampai Ibu sebelum berangkat puasa. Oh iya Ibu. Saya ngajakkan Ibu tak datang nanti. Baik, insya Allah untuk manasik kita ini seminggu sebelum Ramadan kita istirahat. Oke. Kemudian sampai Ramadan, Syawal, ya, Ramadan tidak maksudnya. Sampai Syawal sepekan Syawal tidak. Ya,
Belum dulu kita Bu. Ibu ke rumah saya dulu kan bawa wadai. Nanti pekan yang keduanya Bu, insya Allah kita mulai lagi. Nah, mungkin setelah bulan Ramadan di bulan Syawal itu mudah-mudahan kita bisa 2 kali pertemuan. Sesudah itu tidak lagi. Zulqaidah itu hasbal dzunub, tergantung keadaan. Kenapa? Karena saya ke Jawa, insya Allah ngantar anak. Itu nanti pulang saya ngantar anak saya, Bapak Ibu udah cek kok, sudah pernah. Tanggal berapa tuh nanti? Masya Allah, ada punya tanggal 2 Mei ya. Pas itu kelahiran. Nah, ada yang ulang tahun tuh. 2 Mei. Ini jelasnya Hari Pendidikan Nasional. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada, kita tutuplah dengan doa. Betul, manfaat memang Bapak Ibu nih. Dapat menyempatkan waktunya. Alhamdulillah. Sudah kenyang Bu, Pak. Amun kada kenyang, bawa wadainya. Bawa boleh Pak Hasan, boleh. Kantongnya siap, ya. Silahkan. Kan ini nyalangan dari kita untuk boleh ambil. Cuma syaratnya 1, ini jangan. Ini saja, terima kasih dan mohon maaf, minta ampun, minta ridho, minta maaf bila ada salah hilaf dalam penyampaian. Tidak ada sedikit pun untuk menyinggung perasaan Bapak Ibu. Namun itu manusia biasa, kalau salah katanya dia itu mungkin kata-katanya bisa dianggap menyinggung, belum ada berniat untuk itu. Kita akhirnya membaca doa ila hadratin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassallam wa awliya wa ulama isalimu ala kulli niyyah as-salihah al-fatihah. Amin Rahman, Amin Ya Rahim, Amin Ya Syaitan, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa nas'aluka taufiqa wal hidayah wa nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah li ada'il hajji wal umrah wa ziyarati kubra Rasulillah sallallahu wa ahlihi wa ashabihi fi hadhihi sanah wa sanati thaliyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebelum tutup dengan salam, menyampaikan amanah dari panitia pembangunan majelis kita ini.